Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Furdon dari kelas 12 IPS 1. Di sini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang artikel dan saya akan melihatkan artikel yang saya sudah buat yang berjudul Manfaat Mendalam dari Olahraga. Materi yang akan saya bahas di sini adalah pengertian artikel, struktur artikel, ciri-ciri artikel, tujuan artikel, dan kaidah kebahasaan artikel. Pengertian artikel itu sendiri, artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak melalui koran, majalah, atau buletin, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Struktur artikel sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis. Tesis merupakan pengenalan isu yang akan diangkat dalam artikel atau fenomena yang akan diangkat dalam artikel itu sendiri. Yang kedua ada argumentasi. Pada bagian ini, argumentasi yang berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Yang terakhir atau yang ketiga ada penegasan ulang. Bagian penutup yang berusaha memberikan kesimpulan atas pembahasan sebelumnya. Ciri-ciri artikel itu sendiri ada 5. Yang pertama ada isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang lima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Tujuan artikel itu sendiri adalah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur pembacanya. Harapannya, pembaca mendapatkan informasi baru yang berguna setelah selesai membaca sebuah artikel. Kaidah kebahasan artikel, yang pertama ada kosakata. Kosakata disebut juga sebagai perbendaharaan kata, kumpulan kata, atau kumpulan istilah. Yang kedua ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis verba yang berfungsi menerangkan respon atau reaksi terhadap suatu tindakan seperti mencegah, menyiasati, menduga, menyebabkan, dan sejenisnya. Yang ketiga ada kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada konsep tertentu dalam teks artikel. Biasanya, penulis menggunakan kata ini untuk menerangkan referensi dari sumber-sumber yang digunakan. Contohnya, menurut, berdasarkan, dan menunjukkan. Yang keempat ada adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba dan adjektiva, yang bukan nomina. Contoh adverbia sendiri itu seperti sangat, amat, dan tidak. Yang kelima ada konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung. Konjungsi yang sering digunakan dalam artikel antara lain yaitu konjungsi koordinatif yang menghubungkan kata yang setara dalam kalimat. Contoh, dan, atau, melainkan, dan sehingga. Dan ini adalah artikel yang saya sudah buat yang berjudul Manfaat Mendalam dari Olahraga. Di sini struktur yang pertama ada tesis. Olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan investasi berharga untuk kesehatan optimal. Rutinitas olahraga yang teratur membawa dampak positif pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik hingga kesejahteraan mental. Menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga tidak hanya mengoptimalkan fungsi organ-organ internal, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Yang kedua ada argumentasi. Satu dari manfaat utama olahraga adalah peningkatan kesehatan jantung. Aktivitas fisik yang teratur membantu memperkuat otot jantung,
meningkatkan peredaran darah, dan mengontrol tekanan darah. Dengan demikian, olahraga menjadi langkah preventif yang efektif untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Selain itu, olahraga memiliki peran penting dalam menjaga berat badan yang sehat. Aktivitas fisik membakar kalori dan mempercepat metabolisme tubuh, membantu mengontrol berat badan dan mencegah kelebihan lemak. Ini bukan hanya tentang penampilan fisik, melainkan juga tentang mencegah resiko obesitas dan penyakit terkaitnya. Namun, manfaat olahraga tidak terbatas pada aspek fisik saja. Olahraga juga terbukti menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan mental. Aktivitas fisik merangsang pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan yang dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini menciptakan keseimbangan pikiran yang esensial untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat dan kejernihan mental. Yang terakhir ada penegasan ulang. Dengan menjadikan olahraga sebagai investasi untuk kesehatan optimal, kita sebenarnya merajut keseimbangan yang utuh antara kesehatan fisik dan kesejahteraan mental. Sejalan dengan manfaatnya yang melibatkan jantung, berat badan, dan kesehatan kardiovaskular. Olahraga juga mengukir pencerahan pada dimensi psikologis kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil dalam rutinitas olahraga bukan sekedar upaya untuk mencapai target fisik, melainkan investasi berkelanjutan untuk kehidupan yang sehat dan bersemangat secara menyeluruh. Dengan konsistensi dalam menjaga kegiatan fisik ini, kita membentuk fondasi kokoh untuk kesejahteraan holistik yang membawa dampak positif bagi tubuh dan pikiran. Sehingga, olahraga menjadi bukan hanya kegiatan harian, melainkan pilihan bijak untuk meraih kehidupan yang lebih bugar dan bahagia. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.